Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Kita melanjutkan pembahasan kalimat keutamaan kalimat la ilaha illallah. Hadis yang selanjutnya Ja'a min tariqi Ash'ath bin Sulaim qal haddathani shaykhun min bani Malik bin Kinanah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisuqi dhil majazi yatakhallaluha yaqulu qulu la ilaha illallah tuflihu. Rawahu al-Imam Ahmad wa qala al-Haythami rijaluhu rijalun sahih. Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ash'ath bin Sulaim radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, seorang syekh yaitu pembesar kabilah dari Bani Malik bin Kinanah menyampaikan kepadaku. Ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW di pasar Dzul Majaz. Ya, ini adalah salah satu pasar pada masa jahiliyah, berada di Arafah. Ya, dimulai pada awal bulan Dzulhijjah dan berakhir pada hari ke-8, yakni hari Tarwiyah. Nah, di antara keunikan orang Arab itu, di sana itu ada namanya Suq Uqadh, pasar Uqadh namanya. Sampai sekarang masih ada. Iya. Tapi ajibnya pasar Uqadh ini yang dijual bukan barang-barang sembako dan lain sebagainya. Itu uniknya situ. Suq Uqadh pada dha. Nah, yang dijual itu adalah syair-syair. Yang dijual syair. Itu kalau syairnya bagus dan untuk memuji seseorang, itu akan dibayar mahal. Kalau sudah dibayar karena itu sudah menjadi milik dia, itu nanti akan ditulis. Gitu kan? Termasuk juga di dalamnya ada judulnya, kemudian si syair, penulis syair itu, terus kemudian yang membeli syair tersebut. Itu nama Suq Uqadh. Sampai sekarang masih ada. Iya. Iya. Nah, pada zaman Nabi itu setiap pasar itu walaupun tidak dipastikan ada namanya pasar itu. Iya, pasar Kertosono namanya apa? Iya, pasar Kertosono. Iya. Menjusurinya sambil bersabda, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Hadis riwayat Ahmad, Al-Haythami. Ya, menuturkan para perawinya termasuk perawi yang sahih, yaitu perawinya Bukhari dan Muslim. Nah, faedah dari hadis ini yang pertama adalah berdakwah kepada la ilaha illallah. Makanya kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, berdakwah itu ada dua hukumnya. Yang pertama wajib, yang kedua fardu kifayah. Kalau yang wajib adalah mendakwahi keluarga terutama.
Jadi namanya bapak itu mengajak anak untuk sholat itu tidak perlu memanggil ustadz, nggak perlu memanggil kiai. Kabeh ngerti nek jenenge sholat iku rukun Islam. Nah itu fardu ain. Fardu kifayah adalah ini tugasnya para ahli ilmu, para dai, para syekh. Kenapa demikian? Karena dakwah ini adalah dakwah khusus, menjelaskan kaidah-kaidah usul fikih, usul hadis, ya, usul akidah dan lain sebagainya yang ini betul-betul memerlukan seorang yang ahli untuk menjelaskan tentang ilmu tersebut. Zaman Nabi SAW ilmu ini tidak ada, ya. Makanya disebut dengan maslahat mursalah, bukan bid'ah. Kalau bid'ah itu yang menyelisihi Nabi. Kalau yang mencocoki Nabi SAW itu adalah namanya maslahat mursalah. Yang kedua, ia merupakan faktor untuk meraih keberuntungan dan keberhasilan di dunia dan di akhirat. Makanya di antara pembahasan ilmiah, pembahasan kajian itu yang paling saya cintai tentang iman, tentang la ilaha illallah. Ya karena hadis kemarin itu yang membuat saya semangat itu hadis kemarin, yaitu mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu hadis membuat saya semangat sekali itu. Dan menjadikan saya juga di satu sisi lain takut kalau nanti matinya itu saya nggak bisa melafazkan itu. Ya. Yang ketiga, kesungguhan Nabi SAW dalam berdakwah kepada tauhid. Kalau Nabi SAW saja semangat untuk berdakwah pada tauhid, maka kita sebagai penggerak dakwah juga demikian. Ya. Seluruh para nabi dan rasul dakwahnya adalah dakwah tauhid, untuk menjelaskan kalimat la ilaha illallah kepada masyarakat. Dan jangan takut untuk ditinggalkan masyarakat, tidak masalah. Iya. Tidak perlu takut. Yang harus antum takuti adalah kalau antum ditinggalkan Allah. Waliyahzubillah. Iya. Yang keempat, anjuran menasehati dan memberikan bimbingan kepada manusia di tempat mereka berkumpul seperti pasar. Ya, katanya pasar itu panggonan nyasar. Itu jarwo dosoknya begitu. Ya. Nah. Hadis selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini masyhur. Kita sudah sampai hadis ini ke telinga kita. Beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun wal lafdhu li Muslimin. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu memiliki 70 lebih cabang atau 60 lebih cabang. Sebagian para perawi mengatakan ini keraguan daripada perawi. Kalau ada kata au atau, ya. Nah ini juga memberikan ilmu dalam ilmu hadis. Ya. Apakah dia alal yakin atau alal syak? Ya. Sehingga perawi dikatakan apakah dia itu betul-betul yakin dia meriwayatkan lafaz seperti itu, ataukah dia dalam keraguan-raguan karena mungkin waktu itu dia telinganya belum begitu sempurna, dalam artian ketika dia mendengar kadang setengah. Iya. Terlebih lagi jikalau telinganya terganggu, ada penyakit misalkan. Atau mungkin ustadznya atau perawinya waktu itu bindeng, bubrah kabeh itu. Iya. Nah, dan yang paling utama adalah ucapan
La ilaha illallah. Ini adalah tingkatan paling tinggi daripada iman. Tidak ada yang melebihi daripada la ilaha illallah itu tadi. Tidak ada yang melebihi. Karena apa? Yang tertinggi sudah adalah la ilaha illallah. Sedangkan tingkatan iman terendah adalah menyingkirkan benda yang mengganggu di jalan, apapun itu. Yang sudah tidak selayaknya barang itu ada di tengah jalan. Masya Allah, itulah keindahan Islam, kemurahan Islam. Membuang sesuatu yang mengganggu di jalan aja merupakan sebuah keimanan, dan itu merupakan berpahala. Ya. Kemudian juga beliau menjelaskan rasa malu termasuk cabang dari keimanan. Nah, kalau tidak punya malu berarti keimanannya bermasalah. Ya. Faedah hadis. Yang pertama, keutamaan la ilaha illallah yang mana merupakan tingkatan tertinggi dalam agama. Tingkatan tertinggi dalam agama. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, perkara tertinggi adalah Islam. Maksudnya adalah tauhid dan penerapan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian yang kedua, menyebutkan jumlah cabang keimanan dan ia memiliki banyak kategori. Yang hal ini bahwasanya para jamaah sekalian tidak mudah mengeluarkan seorang dari Islam, apalagi sunnah. Ya. Yang ketiga, keberagaman tingkat dan derajat setiap cabang keimanan dari sisi keutamaan. Ya, kalau kita betul-betul memegang, memahami la ilaha illallah, kokoh di dalam hati kita, menancap dengan baik, maka kita betul-betul di bawah tingkatan yang paling atas. Iya. Kemudian menyebutkan keutamaan menyingkirkan benda yang mengganggu di jalan, yang membahayakan. Ya. Dan banyak hadis yang menganjurkan untuk melakukan hal tersebut. Ya, kecuali kalau sekiranya trafiknya itu betul-betul kencang, mobil-mobil itu kan kencang, itu agak sulit kalau kita melakukan itu. Karena apa? Bisa jadi akan terjadi kecelakaan atau minimal ditabrak. Ya. Makanya di jalan itu di antara dua kemungkinan, entah kita menabrak atau ditabrak. Ya. Nah, sering juga mungkin di antara antum mendapati jalan-jalan yang ke rumah antum atau ke masjid ke sini dari rumah antum itu biasanya tikus. Mana tikusnya gede-gede lagi gitu kan. Nah, itu jangan ragu-ragu untuk membuang itu di got. Orang-orang membuang tikus itu di tengah jalan itu supaya dilindas toh. Itu malah buruk malah sebenarnya. Lebih baiknya adalah ngambil terus kemudian diletakkan ke got, itu lebih afdal malah, karena masuk dalam hadis ini. Seharusnya yang namanya jalan itu bersih, ada tikus, ganggu nggak itu? Ya jelas ganggu. Iya, kecuali duit. Ya enggak? Ya seneng gitu. Tapi kalau orang ngerti, seorang muslim tahu kalau itu adalah luqatah, barang temuan, maka bagi dia itu husnudzon dulu kalau itu ada pemiliknya. Secara syariat tidak boleh menggunakan itu kecuali setelah 1 tahun. Ya, tidak halal bagi yang menemukan uang itu untuk dikonsumsi dirinya sebelum diumumkan selama 1 tahun. Walaupun zon besar kita yang namanya di Jalan Raya Surabaya, Kertosono Surabaya itu gak mungkin nanti akan dicari. Misal demikian. Tetapi tetap hukum Islam tegak di situ. Kemudian perinciannya juga
Bagaimana kalau yang kita temukan makanan? Pertama, jikalau makanan itu masih bisa awet, maka diumumkan juga. Diumumkan nanti sampai pemiliknya menemukan itu. Yang kedua, jikalau makanan itu tidak tahan lama, maka silahkan makan, tapi nanti juga tetap harus diumumkan. Nanti kalau pemiliknya datang atau ganti. Ya, itu tentang luqatah atau barang temuan. Haram kalau dia menemukan uang langsung dipakai. Itu haram hukumnya. Ya. Kemudian keutamaan memiliki rasa malu. Nah, maksudnya adalah rasa malu yang mencegah seseorang melakukan hal-hal yang haram. Sekarang, zaman sekarang itu orang berbuat salah malah bangga. Bodoh, ya terserah saya atau ini mulut-mulut saya nggak puasa ya terserah saya, malah bangga terus disebarkan melalui media massa. Itu malah tidak diampuni sama sekali itu dosanya itu. Ya, berbuat dosa kok malah bangga, itu malah nggak diampuni dosanya. Ya. Serta malu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun diam terhadap kebatilan dan tidak mencari kebenaran, maka itu disebut pengecut dan terhina. Ya. Kemudian yang selanjutnya hadits an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah kaifa nujaddid imanana? Qala akthiru min qawlillahi ta'ala qawli la ilaha illallah. Rawahul Imam Ahmad wa Tabrani wa qala al-Haythami rijalu Ahmad thiqat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perbaruilah iman kalian. Jadi namanya iman itu bisa lusuh. Makanya pembahasan iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Bisa berkurang bahkan bisa habis. Ya. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Beliau bersabda, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Iya, terlebih lagi kalau setiap rasa jengkel itu menghinggapi dalam dada kita, hati kita, ucapkan la ilaha illallah. Iya. Saya dulu ketika masih Saudi itu sering sekali mendengar orang Saudi itu kalau ingin mengingat sesuatu itu dia bersyahadat. Bukan bersyahadat karena dia murtad, enggak begitu. Artinya seperti ini, la ilaha illallah. Supaya apa? Karena biasanya kalau kita itu lupa menyebutkan sesuatu, terlebih lagi dengan Al-Quran, itu adalah gangguan syaitan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah. Dan tidaklah aku melupakannya kecuali karena syaitan itu menghalangiku untuk mengingatnya. Gitu. Makanya kalau belum, ketika sudah hafizul Quran, entah itu 10 ya, 15, 20, 30, enggak ada 32 itu enggak ada. Kata seorang politikus. Jadi si fulanah itu sudah hafal 32 juz, 30 setengah aja gak ada kok 32. Iya. Biasalah politikus ya, tikus-tikus seperti itu. Iya. Sering sekali saya mendengar orang Arab seperti itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Faedah dari hadis ini, iman itu dapat berkurang dan bertambah, dan ini merupakan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman akan bertambah dengan mengerjakan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Karena gak mungkin para jamaah sekalian, orang yang imannya kuat, tinggi, kuat dan lain sebagainya, kokoh, itu gak mungkin dia akan melakukan perbuatan maksiat. Gak ada indikator itu.
Iya. Begitu sebaliknya, orang yang kekurangan ya, imannya kurang, gak mungkin dia itu malah semangat membaca Al-Quran 1 hari 30 juz selesai, sholat 1000 rakaat dan lain sebagainya. Gak mungkin. Sesuatu itu pasti akan ada pengaruhnya. Yang buruk pasti akan menjadi pengaruh yang buruk juga. Jeluntrungnya begitu. Ya. Kemudian faedah selanjutnya anjuran agar senantiasa menjaganya dalam keadaan tetap bertambah dengan melakukan berbagai ketaatan. Termasuk futur para jamaah sekalian. Futur gak hadir di majelis ilmu itu termasuk juga penghalang daripada la ilaha illallah ini. Bisa jadi dia futur seperti itu karena belum memahami la ilaha illallah dengan baik. Bukankah hadir di majelis ilmu itu merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan ilmu syar'i? Iya. Maka berbahagialah yang senantiasa semangat dalam menghadiri majelis ilmu. Hadis selanjutnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah secara marfu'. Marfu' itu hadis yang sampai kepada Nabi, terangkat sampai kepada Nabi. Yang namanya hadis marfu' itu ada yang dhaif dan ada yang sahih. Tergantung bagaimana jalur yang sampai kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apakah melalui penelitian beliau berdua itu rijal-rijalnya itu semuanya sahih atau thiqah? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka harta jiwanya aman. Ya, makanya ada seorang sahabat yang membunuh seorang kafir yang telah dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya. Kemudian oleh sahabat tersebut dibunuh. Nah ternyata sampailah kepada Nabi SAW cerita tersebut. Ditanya kenapa ente membunuh? Padahal dia sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Apa kata sahabat tersebut? Ya Rasulullah, bisa jadi dia itu mengatakan demikian supaya tidak dibunuh. Kan memang demikian. Kan memang demikian. Faedah daripada la ilaha illallah itu apa? Jiwa dan hartanya aman. Artinya tidak boleh ditumpahkan. Makanya kalau ada orang yang membunuh sudah dia mengatakan la ilaha illallah maka berat hukumannya. Ya. Kecuali dengan haknya. Apa itu? Kalau dia membunuh ya dibunuh. Kalau dia nyuri ya dipotong tangan. Kalau minum khamr dia digebukin. Kalau dia menjadi pengedar narkoba ya dia dipenjara. Kecuali kalau narkobanya itu berupa heroin. Makanya di Saudi itu diantara hukuman mati bagi pengedar narkoba itu jenisnya heroin. Kalau heroin sudah tersebar di sana, maka semua yang istilahnya di lingkaran itu, di lingkungan itu, di lingkaran itu semuanya kena hukuman mati. Ya. Nah, adapun perhitungan amalnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena itu bukan urusan hakim. Ente sudah sholat, ente sudah baca Al-Quran, sedekah, haji itu bukan urusan hakim. Itu urusan dia dengan Allah. Kalau dia membunuh itulah yang terjadi untuk dia dari syariat Islam. Faedah dari hadis ini syariat jihad demi menegakkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya. Kemudian Nabi SAW hanyalah pembawa syariat yang berasal dari Tuhannya. Tidak ada sesuatu pun yang berasal dari diri beliau sendiri, di mana beliau bersabda, aku diperintahkan.
Tapi juga Nabi SAW itu diberi hak untuk membuat syariat juga sebenarnya. Tetapi ketika beliau membuat syariat dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menegur beliau. Nah, itu perinciannya seperti itu. Bukankah sunnah Nabi itu adalah syariat beliau? Iya. Karena kalau tidak ada sunnah beliau, kan gak mungkin nanti ada muncul sunnah sahabat. Penjelasan mengenai tujuan berjihad yaitu menegakkan hak-hak syahadat la ilaha illallah dan bukan pertumpahan darah atau mendirikan suatu negara. Terlebih lagi kalau negara di dalam negara. Ya. Kalimat tersebut mempunyai hak-hak yang harus ditunaikan seperti sholat dan zakat. Ya. Berapa menit lagi? 10 menit. 39 atau 40? 39 berarti 8 menit lagi. Taib. Kemudian hadis yang selanjutnya, an Abi Malik an abihi sami'tu Rasulullah SAW yaqul man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi harama maluhu wa damuhu wa hisabu Allah. Ini hampir sama dengan hadis sebelumnya. Cuman di sini tambahannya adalah barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur, bersikap kufur, menolak kepada sesembahan selainnya, maka harta darahnya itu semuanya dilindungi di dalam Islam. Haram untuk ditumpahkan. Ya. Maka orang-orang jihadis itu seharusnya membaca ini, hadis ini. Ya. Nah, hadis selanjutnya An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'ithtu bis-sayfi baina yaday sa'ati hatta ya'budullaha wahdahu la syarikalah bi an yaqulu la ilaha illallah. Rawahu Imam Ahmad wa sahahahu Al-Albani. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus dengan sebuah pedang di ambang hari kiamat. Artinya bukan serta-merta ketika beliau berdakwah itu dengan pedang, tidak. Tentu saja beliau dalam hadis yang sahih disebutkan beliau itu berdakwah dulu. Ya. Kalau di dalam suatu negeri itu diyakinkan dulu oleh beliau apakah ketika waktu subuh itu ada azan atau tidak. Kalau tidak ada, didakwahin dulu. Kalau dakwah itu diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, beliau bersabar dulu sampai ada perlawanan dari mereka. Kalau ada perlawanan dari mereka, barulah di situ Nabi SAW itu menyerang mereka. Nyatanya juga Islam datang ke Indonesia itu dengan pedang atau tidak? Tidak. Ya. Sampai umat manusia hanya menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Faedah hadis ini mengisyaratkan bahwa Nabi SAW adalah penutup para nabi berdasarkan sabda beliau yang berbunyi di ambang hari kiamat. Tidak ada nabi setelah beliau. Kalau ada orang-orang yang mengaku nabi setelah beliau, berarti betul sabda Nabi SAW. Makanya dalam hadis tersebutkan bahwasanya nanti pada hari kiamat itu ada 30 dajjaluna kadzabun. 30 dajjal lagi berdusta, pendusta. Ya. Makanya ada sesuatu keajaiban. Makanya di tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada tanda kenabian. Apa tanda kenabian beliau? Tanda kenabian itu terletak di punggung bagian kanan. Jadi ketika sahabat memandikan Nabi SAW itu pada bagian punggung,
Itu para sahabat itu melihat di sini ada stempel kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba dicek itu nabi-nabi palsu itu punya stempel deh itu. Kemudian para nabi dan rasul itu memang Allah sengaja membuat fisik mereka itu sempurna. Ya ganteng, ya bangir, ya putih, tinggi. Lah sementara nabi-nabi palsu itu pesek kabeh, kayak yo ireng sisan gitu loh. Gitu loh. Ini sudah tidak masuk kategori ini. Ya, sudah tidak masuk kategori. Para nabi dan rasul itu mereka itu secara fisik itu sempurna sekali. Iya. Kemudian tanda mengenai dekatnya hari kiamat, yaitu sabda beliau di ambang hari kiamat. Bahkan diutusnya Nabi SAW itu pun juga tanda kiamat. Karena apa? Tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Artinya apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala semenjak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu berarti sudah sangat sempurna. Gak ada yang perlu diturunkan lagi. Cuman itu tanda yang kecil. Karena apa? Tanda-tanda besar itu punlah yang dilafadzkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Matahari terbit dari barat, kemudian terbenam dari timur. Kemudian faedah selanjutnya penafsiran kata ibadah, yaitu mengesakannya dalam beribadah dan tidak menyekutukannya. Inilah yang disebut dengan kata ikhlas. Ya. Dalam beribadah apapun itu kita itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat la ilaha illallah inilah yang salah satu menjadi unsur seseorang itu bisa ikhlas karena Allah. Iya. Ketika dia akan melakukan sebuah ibadah, senantiasa dia ingat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian ucapan la ilaha illallah menghindarkan seseorang dari konsekuensi direnggutnya darah dan hartanya, sehingga ia menjadi seorang muslim yang darah serta hartanya terlindungi sebagaimana yang telah dijelaskan. Jadi ketika dia melafadzkan la ilaha illallah, darahnya, hartanya, jiwanya semuanya dilindungi oleh Islam. Ya. Makanya orang yang membunuh maka dia harus dibunuh. Atau kalau tidak mau diqisas, ya dia harus membayar 100 onta ya, 100 ekor onta bunting. Itu syariatnya, nggak boleh tidak. Pokoknya ketika dia nggak mau diqisas, nggak mau dihukum bunuh juga, maka dia harus menyiapkan 100 ekor onta bunting. Satu nggak bunting ditolak. Kenapa begitu kerasnya? Karena Nabi SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu minallahi min mauti muslim. Dunia ini yang begitu besar, ini bagi Allah untuk dihancurkan itu begitu mudah. Bahkan sangat mudah daripada jatuhnya setetes darah seorang muslim tanpa hak. Makanya apa? Jiwa seorang muslim itu sangat dimuliakan oleh Allah. Bahkan matinya saja tidak boleh seorang muslim itu dicampurkan dengan orang-orang non muslim, tidak boleh. Iya. Orang-orang muslim ketika berziarah duduk di atas kuburan yang muslim itu tidak boleh, karena Allah begitu memuliakan dia, bahkan sampai mati pun dimuliakan. Itulah keutamaan seorang menjadi muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah, dan akhir perkataan kita ketika mati, ketika satu maut adalah la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.